request pengen ngobrol sama Bos Chef Under. Berawal nyetir bis itu pertamanya di PO Mios. Bos, ini kan nomor lambungnya 46. Gimana kalau misalkan diganti? Kebetulan saya suka juga sama ngepen juga sama Valentino. Suka dukanya selama di driver bis itu apa? Dari dukanya dulu deh, nanti sukanya terakhir. Kalau dukanya itu ya kalau jarak jauh itu kita keluar kota Bali atau Lombok gitu, pas tengah malam kayak gitu penumpang pada tidur semua, lihat yang kiri juga pada tidur. Yang kita kiri kira, apa? Ya kernet gitu, yang kiri ya asisten kita. Yang kiri tidur juga, mungkin dia kelelahan, ada tugasnya masing-masing sih. Emang itu juga udah tugas kita lah. Benar. Dalam artian udah kerjaan kita seperti itu ya. Sedih gitulah. Orang lain lagi pada tidur nyenyak, kita harus masih Tetap itu ya. melotot gitu tengah malam gitu. Tapi udah menjadi salah satu tugas dan kewajiban kita. Itu salah satu dukanya berarti. Dukanya. Nah, kalau ini mah sharing ya tanpa menyebutkan pihak manapun. Ya. Duka hubungan sama peserta ada nggak, misalkan berantem atau misalnya peserta komplain berlebihan, ada nggak? Pernah juga. Kalau yang tergantung pesertanya ya, kita kalau ada yang komplain dari segi di jalan gitu, di jalan atau tergantung kecocokan kita lari atau ngejar waktu atau gimana kan. Misalkan ada yang nggak jangan terlalu kencang ya, kita ikutin aja gitu. Misalkan kalau pesertanya ada yang baik juga ya ngikut lah gitu, seperti itulah. Selama di jalan masih kita aman. kan harus kejar-kejaran waktu juga, sama kalau ini tergantung waktu pemberangkatan rumah makan juga gitu. Oh iya benar. Kejar makan pagi atau makan malam atau gimana kan. Kalau kita terlalu santai juga, terlalu banyak istirahat, bisa molor di jalan kayak gitu. Dan itu nanti komplainnya ke driver lagi ya. Jadi informasi teman-teman, jadi biasanya kalau orang awam ngeliat tuh ya bis tuh ngebut. Tapi kalau teman-teman lihat, bis pariwisata itu semua jalannya santai. Mereka tuh ada waktu tertentu buat, bukan ngebut juga sih, tapi berjalan lebih cepat kalau memang waktunya udah mepet ya. Tapi semepet-mepetnya juga nggak akan ngebuat yang di dalam nggak nyaman dan yang di luarnya juga nggak nyaman, nggak akan ngebuat sampai gitu kalau bis pariwisata tuh ya. Jadi kita juga suka koordinasi sama travel atau gimana. Ini kalau terlalu santai, misalkan kita nyampe ke sana, misalkan makan pagi terlalu siang gimana ya, agak cepetin aja dikit, nggak apa-apa. Kita konfirmasi dulu sama ketua rombongan atau travelnya kita. Itu tipsnya. Jadi kalau tentang wisata ini ya, itu semua berhubungan antara peserta, travel agent dan juga driver bis ya. Jadi kerjasama untuk manage waktunya berjalan ya. Nah, jadi teman-teman kalau penasaran silahkan berwisata pakai bis gede bersama keluarga teman-teman, ataupun dengan dengan teman kampus, rekan kerja, gunakan bis besar dan rasakan sensasinya ya. Apalagi di driver oleh Mang Bos Chef, kayak pasti nyaman. Oke,
Bang Bosep, tadi kan dukanya yang pertama tentang di saat semua tidur masih bangun. Oh itu saya juga mau pesen salah satu terkait hal itu. Sebenarnya gitu ya. Perjalanan overnight itu dalam berwisata tuh nggak boleh sebenarnya gitu ya. Cuman entah kenapa di Indonesia ini diterapkan gitu, perjalanan berangkat sore semalam untuk sampai pagi, habis pagi tuh langsung wisata seharian ya. Sebenarnya itu tuh nggak boleh. Kalau misalkan luar kota kita kan double supir. Kalau di perjalanan minimal 4 jam sekali kita ganti 4 jam, ganti 4 jam, ganti gapres gitu. Nah iya, kalau di Indonesia ya di Bandung, kita ngobrolin di Bandung tuh kayak gitu ya. Ini semua di Jakarta iya, di Bandung ya. Mereka tuh menerapkan sistemnya perjalanan overnight atau tengah malam. Kalau mengacu ke aturan travel internasional, setahu saya tuh nggak boleh. Jadi kalau berangkat pagi, udah sore, udah mau malam, check-in hotel. Pernah kemarin waktu yang sama salah satu kampus yang ke Bali itu kayak gitu juga. Berangkat pagi, malam nyampe hotel gitu. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Emang mungkin harusnya seperti itu ya, cuman ya dijalani saja ya. Banyak transit. Lebih enak, kita lebih banyak untuk waktu istirahat daripada. Tapi ya udahlah dijalani aja ya. Emang di Indonesia tour and travelnya seperti itu. Emang jam-jamnya tuh emang jam-jam seperti itu ya. Lanjut lagi ke kisah. Ini jadi driver tadi, dukanya, sekarang sukanya. Kalau sukanya kita banyak menambah pengalaman juga ya, yang ya sambil bekerja ya sambil berwisata juga kita ya menambah wawasan gitu, yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu gitu. Tadinya nggak mungkin kita bisa tidur di hotel berbintang, kita bisa tidur tergantung dari tamunya gitu. Kadang-kadang kan kalau driver difasilitasi gitu. Luar biasa ya, jalan-jalan gratis ya. Ya meskipun bekerja jadi driver ya, tapi jalan-jalan gratisnya dapat juga ya. Menambah pengalaman juga dan wawasan. Teman-teman juga saya ingatkan, ini sih balik lagi ke masing-masing. Tapi kalau bisa saat kita sewa bis pariwisata, selalu ingat bahwa di bis itu nggak hanya teman-teman dan partner wisatanya saja, tapi ada driver dan juga ada co-drivernya ya. Jadi mungkin saran dari saya tuh bisa menyisihkan untuk penginapannya atau untuk uang makannya dan sebagainya. Jadi biar sama-sama enak ya semuanya. Karena biasanya kalau sewa bis itu kan di luar tip kru, makan kru, biaya inap kru ya. Iya, betul. Nah, ini kan tadi itu sukanya. Nyambung lagi ke duka sebenarnya dari kalimat itu tuh. Ada nggak sih yang sewa tapi nggak ngasih tip, nggak ngasih ada dan aja. sebagainya? Kalau gitu gimana? Mungkin travel yang baru atau nggak ada travelnya, rombongan yang baru naik bis jadi nggak tahu kirainnya udah include mungkin, tapi kita ya yang namanya tips itu kan relatif ya. Relatif. Dikasih ya diterima, nggak dikasih juga yang nggak apa-apa lah gitu. Tips. Terus kalau makan nggak dikasih nih gimana? Pernah ada juga gitu ya, sabar aja ya. Sabar aja berarti ya. Tapi kalau itu mungkin kalau dari owner sendiri ngebantu mungkin. Ya, ada bantuan dari owner juga kalau ada bantuan ya. Kerennya DM tuh ini dari owner tuh dia selalu siap membantu ya. Kalau krunya ada yang nggak ya tadi tips itu kan sebenarnya relatif ya, mau ngasih atau mau nggak bebas. Tapi kan udah jadi tradisi ya. Udah jadi tradisi. Jadi sebenarnya alangkah baiknya tuh kalau kita sisihkan juga lah untuk nambah-nambah gitu. Karena sebenarnya ini mungkin banyak yang nonton belum tahu nih, dan kalau boleh tahu juga gitu ya. Sebenarnya gaji driver pariwisata tuh perharinya berapa rata-rata aja nih. Jangan nyebutin gaji Mang Bosep, bisi Mang Bosep 500.000, Mang Amu yang video sebelumnya cuma 200.000. Rata-ratanya gimana nih? Misalkan perharinya tuh berapa gitu. Oh, kalau misalkan kan Mang Bosep tuh udah kenal nih, udah banyak perusahaan juga. Biasanya perusahaan bis tuh ngasih gaji perharinya tuh berapa sih? Nominalnya. Nominalnya. Ya nominal kalau gaji ya standar ya, kalau perharinya kalau dari per misalkan ada yang 200, ada yang 2,5 perharinya. 200, ada yang 150 juga. Ada yang 150 ya, tergantung juga. PO-nya tergantung juga ya. Nah,
Dari sini teman-teman bisa bayangkan kan, teman-teman ke Pangandaran 2 hari, anggap gaji drivernya 200 tengah-tengah ya, cuman 400.000, bawa bis lebih dari 12 jam. Kan angka enaknya kalau kita nambah-nambah buat driver juga, karena driver juga kan punya keluarga Ya. Siapa tahu nanti buat teman-teman juga rezekinya makin bertambah karena menolong sesama gitu ya. Amin. Jadi itu tips dan saran dari saya, diikuti atau enggaknya mah tergantung dari masing-masingnya. Oke, Mang Bosep, ini pakai uniform DMH. Saya nanya kameramen saya dulu, ini tuh sama kayak yang Mang Amung nggak sih waktu itu? Beda ya? Sama atau beda? Mirip ya? Nyaman nggak sih pakai baju kayak gini? Kalau buat saya pribadi nyaman-nyaman aja sih. Nyaman. Nambah kepercayaan diri. Ya. Dan ini wajib pribadi. dipakai. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Kalau bertugas, cuman ini saya berinisiatif aja, kalau bertugas ya harus selalu dipakai. nah, Udah jelas lah. udah jelas. Inilah kenapa Mang Bosep tuh manianya banyak, pecintanya banyak, karena rapi, apalagi dan kacamata hitamnya, pakai dasi. Jadi kalau yang dilihat tuh ya, hospitality-nya dapet. Jadi intinya begini, untuk lebih ke menghargai tamu lah. Menghargai tamu ya. Kalau kita setelan rapi atau gimana kan, tamu juga lebih nyaman melihatnya gitu lah. Nggak dikira seperti apalah gitu. Lebih nyaman dilihatnya lah gitu. Kalau rapi gitu. Saya mau menyampaikan sebuah rahasia ke Mang Bosep. Jadi saya pernah order bis DMH, kebetulan Mang Bosep drivernya. Setelah itu kan biasa ya, saya review ke guru, dan kata gurunya, Liv, drivernya ganteng. Bisa aja. itu sebuah rahasia yang belum pernah saya sampaikan. Jangan dibocorin di sini. Kenapa jangan dibocorin? Enggak. Jangan ada yang marah ya, ini bercanda. Bebas. Jadi ya itu karena penampilan tuh sangat berpengaruh gitu. Dengan akhirnya bilang, Liv, drivernya ganteng, ya jelas gitu. Yang lainnya mah nyaman, bawa bisnya, terus ramah juga, pelayanan oke, itu jelas. Ada tambahan, drivernya ganteng ya. Semoga terus bertahan ya. Penampilan seperti ini gitu ya. Yang lebih utama itu kalau nyopir itu adalah layanan prima lah untuk tamu gitu. Sebisa mungkin untuk bikin tamu nyaman seperti itu. Biar gimana caranya supaya tamu biar bisa pakai lagi. Bisa pakai lagi. Biar nyaman seperti itu. Oke. Sama Mang Bosep ini ya, luar biasa. Ada satu pertanyaan dari yang nonton, dari calon penonton. Saya ingat pertanyaannya, apakah Mang Bosep itu ikut gabung ke Brotherhood karena beliau ngelihat motornya keren-keren mirip yang di Brotherhood gitu, bener nggak? Oh, sebetulnya itu kalau digabung di Brotherhood saya enggak sih gitu maksudnya. Cuman satu, saya ngepen, kebetulan ada teman juga yang di Brotherhood ya di sana. Kalau saya lebih suka di custom mainnya gitu, custom. Bukan moge juga, tapi customan lah. Jadi itu tuh motor customan ya, customan. Bukan. Tapi kreatif, seorang driver punya motor kayak gitu sampai disangka masuk Brotherhood ya. Tapi semoga kedepannya ada rasa mau masuk Brotherhood nggak? Insya Allah kedepannya pengen kalau udah memadai semuanya. Semuanya ya. Amin, semoga doa-doanya tercapai ya. Nah, jadi teman-teman ngobrol sama Mang Bosepnya itu kisahnya gitu ya. Jadi teman-teman yang belum tahu, terus pengen tahu juga, bisa ngobrol juga langsung ke Mang Bosepnya ya. Selalu ada di garasi. Ada. Bohong. Ya, kemarin kan lagi musim pandemi, jadi di rumah aja. Bohong, bukan di rumah juga. Nih, ya teman-teman nonton video saya yang DMH bareng ownernya. Itu DMH tuh jalan bisa full 1 bulan. Jadi bohong kalau Mang Bosep bilang di rumah aja, di garasi aja. Enggak, beliau jalan terus. Tips kondisi prima terus nih apa? Yang kan tidur pasti kurang kan kalau driver. Satu, kita jaga imun tubuh lah, biar makan vitamin atau gimana. Terus
keduanya jaga waktu, mengatur waktu untuk tidur, untuk istirahat di perjalanan gitu. Waktunya ada buat tidur ya pakai tidur lah gitu. Intinya seperti Itu tipsnya. Minum vitamin, kerating deng atau apa? jarang sih saya yang lain-lain kayak gitu ya, vitamin suplemen aja lah seperti itu. Tips hidup sehat ala Mang Bosep ya. Luar biasa sekali. Jadi sekarang tuh tanggal 15 Juli ya, masih PPKM. Tapi Mang Bosep sebentar lagi berangkat ke Jember. Beliau jemput Jember, tujuan Jakarta. Keren loh, bisnya dari Bandung, jemputnya di Jember, Jawa Timur ya. Ya, Jawa Timur. Antarin ke Jakarta. Bisa kayak gitu itu orderan ya, luar biasa. Berangkat jam 4 jam 5 ya. Ya, sore nanti. Oke, jadi teman-teman terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga silakan berikan kritik dan saran buat YouTube saya. Siapa tahu ada unek-unek yang ingin teman-teman sampaikan gitu ya. Bukan unek-unek ke Kang Bosep ya. Nggak ada kayaknya, nggak ada haters nih Kang Bosep. Kayak Kang Bosep ada salam nggak nih buat mania? Misalkan Kang Bosep manianya di mana nih banyaknya? Ya, untuk mania seluruh Jawa Barat dan Jawa Timur dan Jawa Bali Lombok lah, berkreasi terus. Terima kasih untuk yang sudah mendukung saya semuanya. Mantap. 100.000 followers di Instagram. Luar biasa Mang Bosep, sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Hati-hati di jalan ya. Iya, Nanti iya, kita berkabar terus. Oke. Siap. Jadi teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan goodbye. Pakai dulu kacamatanya Kang. Driver ganteng nih. Mang Bosep, hatur nuhun. Punten ngeganggu. Sehat terus.